Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai siklus audit atas penjualan dan mekanisme piutang. Kelompok 1 beranggotakan Virginia Jasmine, Cindy Pramestiawardani, Zahra Putri, dan saya sendiri Aditya Prayoga. Siklus penjualan. Siklus penjualan dan penagihan merupakan kategori siklus pendapatan dalam perusahaan dagang. Siklus pendapatan suatu perusahaan terdiri atas kegiatan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan dalam bentuk kas. Di sini ada beberapa contoh mengenai akun dalam siklus penjualan serta penagihan yang dipengaruhi. Yang pertama ada akun penjualan, akun piutang, akun kas, akun diskon yang diambil, akun retur dan pengurangan penjualan, akun beban piutang yang tak tertagih. Tujuan audit internal. Pengendalian internal merupakan penangkal utama untuk mengatasi fraud. Penting bagi auditor untuk memahami risiko pengendalian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang menurut Tuan Kota tahun 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cindy. Selanjutnya ada 5 tujuan audit internal. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik. Yang kedua, memeriksa validitas dan kebenaran piutang dan penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul dari pendiskontoan wesel tagih. Yang terakhir ada memeriksa penilaian dan pengalokasian, penyajian dan pengungkapan total penjualan, laba kotor, dan piutang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, prosedur audit. Dalam ISA, prosedur penilaian risiko merupakan prosedur audit tahap pertama. Prosedur penilaian risiko dalam siklus ini utamanya berguna bagi auditor untuk memahami bagaimana pengendalian internal dan risiko kemungkinan salah saji material. Selanjutnya, prosedur audit tahap lanjutan. Yang pertama, ada memahami bisnis dan bidang usaha klien. Yang kedua, inherent risk. Yang ketiga, resiko prosedur analitis. Yang keempat, memahami dan menilai resiko pengendalian internal. Yang kelima, determine extent of testing control. Yang keenam, substantive test. Dan yang terakhir, direction of test. Pengertian piutang. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, di mana yang paling umum ialah dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang selanjutnya, pengujian substantif terhadap piutang usaha. Program audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zahra Putri. Baik, selanjutnya ada tujuan pengujian substantif. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha, lalu membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, lalu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi di neraca. Yang keempat, ada membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha, lalu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Di sini ada 5 tahap prosedur audit. Step yang pertama ada prosedur audit awal, lalu step kedua ada prosedur analitik, step ketiga ada pengujian terhadap transaksi rinci, step keempat ada pengujian terhadap akun saldo rinci, lalu step yang kelima adalah verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Sini ada penilaian piutang usaha, jadi ada pengakuan piutang mula-mula, taksiran jumlah kerugian piutang, dan ada piutang yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan. Selanjutnya ada proses penagihan piutang, jadi bagian piutang itu menyusun daftar tagihan piutang yang jatuh tempo terlebih dahulu, lalu penagih langsung mendatangi pelanggan ke alamat masing-masing, dan selanjutnya uang hasil penagihan diserahkan ke kasir, lalu kasir dapat menghitung uang tagihan tersebut dan diserahkan kembali kepada penagih.
Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama, contoh pengendalian internal yang baik dalam penjualan barang untuk kelompok 2. Pertanyaan kedua, ada resiko dalam siklus penjualan adalah tidak tercapainya tujuan sistem informasi akuntansi. Apa tujuan dibentuknya sistem informasi akuntansi? Ini berlaku untuk kelompok ketiga. Lalu ada pertanyaan ketiga, ditujukan kepada kelompok 4. Apa yang menjadi resiko dalam siklus penjualan? Lalu ada pertanyaan keempat untuk kelompok 5. Mengapa audit perlu mengkaji ulang retur penjualan yang terjadi setelah tanggal neraca? Tujuan audit manakah yang memenuhi prosedur ini? Lalu pertanyaan kelima untuk kelompok 6, yaitu sebutkan sistem pengendalian internal yang baik atas piutang. Baik, sekian sesi tanya jawab beserta pemaparan materi kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.